Tim pakar Satgas COVID-19 Perubahan Perilaku mengungkapkan sebagian besar zona merah di wilayah Jakarta disebabkan karena warga mengalami pandemic fatigue atau perasaan lelah dan bosan saat melakukan tindakan pencegahan COVID-19. Ya, jika pandemic fatigue dibiarkan, maka warga menjadi abai dengan protokol 3M, sehingga memicu terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19. Aktivitas virtual akan tetap mendominasi di tahun 2021, mulai dari belajar, bekerja, aktivitas seni, hingga wisuda. Hal ini dikarenakan meningkatnya angka kasus positif COVID-19 yang semakin tinggi. Pada pekan lalu saja, angka kasus positif COVID-19 mencapai lebih dari 10.000 per hari, dan DKI Jakarta menjadi wilayah tertinggi peningkatan kasus COVID-19 yang menembus angka 2.000 kasus dalam satu hari. Menurut tim pakar Satgas COVID-19 Perubahan Perilaku, sebagian besar zona merah di Jakarta disebabkan karena warga mengalami pandemic fatigue atau perasaan lelah dan bosan untuk melakukan tindakan pencegahan virus corona. Ya, untuk membahas seperti apa fenomena pandemic fatigue dan bagaimana cara mengatasinya, saat ini kami telah terhubung dengan Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial UI. Selamat pagi Mbak Devi, apa kabar Mbak? Insya Allah baik. Baik, Mbak Devi, saat ini kita mungkin banyak masyarakat yang sedang mengalami pandemic fatigue karena sudah 10 bulan kita berjalan bersamaan dengan pandemi COVID-19 ini yang telah mendominasi banyak negara di seluruh dunia hampir. Dan pandemic fatigue atau rasa bosan saat menjalani aktivitas pencegahan virus corona seperti 3M ini mungkin memicu tadi yang kita tahu semua ini bahwa lonjakan kasus positif COVID-19 ini semakin tinggi meningkatnya. Nah, sebenarnya Mbak Devi, kalau kita lihat fenomena ini, apakah ini hal yang wajar atau sebenarnya hal yang perlu diantisipasi, Mbak? Ya, pertama memang ini alamiah terjadi di seluruh negara ya. Artinya tidak peduli apakah negara tersebut latar belakang ekonominya tinggi atau tidak, ataupun latar belakang masyarakatnya berpendidikan tinggi atau tidak. Tidak sama sekali. Kita bisa saksikan bagaimana Amerika juga kewalahan, Eropa juga demikian, untuk bisa mengelola warganya yang juga sebagian sangat fleksibel merespon situasi pandemik ini. Nah, dalam berbagai situasi krisis yang dimana kemudian menuntut kita semua untuk melakukan transformasi, ini kan kita dipaksa melakukan lompatan dari hidup yang sebelumnya sekarang harus menjadi super sehat, pakai masker, cuci tangan, berjarak dan sebagainya, yang biasanya perubahan budaya itu membutuhkan waktu minimal 10-20 tahun, sekarang dalam hitungan singkat semua harus bisa terjadi. Nah, ini tentu saja tidak mampu membuat semua orang dengan cepat mengadopsi ini. Kalau sebenarnya kita lihat, memang bicara lelah pasti semua orang akan lelah. Tapi kita bisa lihat sebenarnya lebih banyak yang kemudian taat. Kalaupun kemudian angkanya meningkat, saya optimis satu, memang juga semakin baik nih upaya pemerintah untuk misalnya melakukan pengecekan. Artinya peningkatan satu sisi memang mungkin ada masih banyak yang fleksibel terhadap situasi pandemi, tapi ini juga sebuah apresiasi berarti memang warga juga lebih terbuka sekarang terkait dengan kalau saya terkena COVID misalnya, lalu kemudian pemeriksaan yang juga semakin baik dan lain-lain gitu. Nah, karena datanya kalau di Amerika tahun lalu saja itu memang ada sekitar bahkan 13% warganya yang masih nggak percaya soal COVID gitu kan, di luar kelelahan ya. Artinya apa? Mereka yang memang kemudian akan menunjukkan perilaku-perilaku yang beresiko. Bayangkan, mungkin 10% itu kesannya sedikit ya, tapi kalau 10% dari 350 juta, kalau kita kan 270 jutaan, itu kan lumayan. Ada 27 jutaan orang misalnya yang kemudian perilakunya beresiko, nggak pakai masker, bersin sembarangan, lalu kalau di luar berkerumun dan sebagainya. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan? Pertama, satu memang pendekatannya harus tetap persuasif. Artinya kita harus bisa berempati. Bukan berarti kemudian mereka adalah warga yang tidak taat atau warga yang tidak mengerti dan sebagainya. Tidak, karena ini juga terjadi di luar negeri kok, negara-negara yang super maju itu. Nah, artinya kita memang perlu lebih bersabar untuk mengingatkan mereka bahwa satu, pandemi ini masih ada. Dan memang ketika angkanya naik, di mana para korbannya itu warga yang terkena COVID ini semakin dekat jaraknya dengan kita semua,
ini pelan-pelan mudah-mudahan cukup efektif juga untuk mengingatkan warga bahwa ini sebuah ancaman serius loh. Nah, karena memang dalam studi yang kami lakukan sendiri, ketika awal-awal lockdown, itu masyarakat sudah menghindari sebenarnya informasi-informasi yang membuat mereka stres. Implikasinya apa? Ini membuat mereka menjadi tidak sensitif. Mereka tidak lagi merasa bahwa, emang COVID masih ada ya? Orang ini kok orang nggak pernah lihat kok. Nah, itu karena apa? Karena kalau saya selalu bilang ada 3P minimal. Orang di dunia nggak ada yang punya pengetahuan tentang ini. Siapa sih yang pernah COVID sebelumnya? 2, tidak ada yang punya pengalaman. Beda dengan demam berdarah. Kita pasti pernah punya teman, punya saudara, punya tetangga yang pernah kena demam berdarah. Sehingga kita, oh iya, bener nih, ini bahaya nih, dan sebagainya. Lalu kemudian penyebaran berita bohong sih juga luar biasa. Sehingga masyarakat yang manusia itu kan sangat indrawi. Seeing is believing. Ketika dia tidak melihat langsung, yang kayak apa sih COVID? Yang mana sih orang COVID? Kalau demam berdarah misalnya sebagai contoh, kita sudah pernah melihat, oh yang bintik-bintik merah itu ya. Atau kalau penyakit kuning misalnya, oh yang matanya kuning atau orangnya kayaknya kuyu-kuyu gitu, pucet-pucet gitu dan sebagainya. Kalau ini kan kita nggak ngerti, yang kayak gimana sih COVID dan sebagainya. Sehingga ini secara alamiah membuat rasa percaya itu kemudian menjadi luntur pelan-pelan. Oleh karenanya solusinya 3I. Pertama adalah sosialisasi tiada henti. Karena jangan pernah berpikir bahwa sekali sosialisasi masyarakat akan percaya. Karena proses untuk dalam konteks vaksin aja sekarang, membuat orang mau melakukan aksi vaksin itu tahapannya kalau pakai model yang tradisional itu perlu 3 tahapan. Karena pertama satu gini, masyarakat harus yang namanya aware dulu. Setelah aware dia harus dibuat interest dulu. Setelah interest baru dia mulai muncul, kayaknya mau vaksin, desire. Baru sampai pada taraf action. Nah, ini kenapa sosialisasi tiada henti ini penting. Makanya saya apresiasi media-media yang tidak bosan-bosan. Beritanya itu lagi COVID, lagi dengan berbagai angle, nggak apa-apa. Karena tadi, AIDA tadi, awareness, interest, desire, baru action. Action pakai masker, action mau berjarak, apalagi sekarang action mau vaksin. Dan sekali lagi, bagi teman-teman kita yang kita lihat sepertinya sangat fleksibel, saya nggak pernah mau bilang mereka orang yang abai ya, Mbak. Yang enggak, kita jangan memframing mereka seperti itu karena akan semakin menjauhkan mereka. Karena mereka merasa, kok aku dijadikan stigma. Mereka fleksibel. Nah, dengan orang-orang yang fleksibel ini memang perlu lebih bersabar. Nggak apa-apa, karena prosesnya memang demikian. Jadi memang perlu proses adaptasi yang cukup panjang. Kalau kita lihat perubahan budaya perlu adaptasi bahkan tadi puluhan tahun gitu ya Mbak Devi. Mbak Devi, kalau kita lihat ini sering sekali memang adanya sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Tapi kita melihat adanya kelelahan dan akhirnya juga banyak yang fleksibel tadi kita lihat. Apakah sanksi ini masih efektif untuk diberikan di tengah pandemi saat ini? Perlu, karena makanya tadi, pertama kan tadi sosialisasi tiada henti. Lalu kalau menurut saya, demonstrasi COVID itu salah satunya lewat adanya tadi punishment, tapi punishment-nya kan jangan sesuatu yang sifatnya represif tentu saja kayak di Rusia dan sebagainya yang dipukul-pukul atau apa dan lain-lain di India. Nggak perlu begitu juga. Tapi apa? Ini untuk membuat orang tahu bahwa ini ada situasi abnormal. Karena ketika mereka berjalan keluar, lalu melihat tidak ada aparat misalnya, lalu tidak ada yang berbeda, lalu ketika mereka nggak pakai masker, nggak ada yang negor, berarti mereka ngerasa, oh ini mah nggak ada apa-apa lah, nggak ada masalah, dan itu wajar, perasaan demikian. Makanya saya salut sekali di banyak tempat massal, di tempat-tempat sosial, satpam sebagainya sudah berani negor, Bu, itu maskernya ke bawah hidung. Oh oke. Nah itu tuh sudah bagus menurut saya, dan jangan lelah-lelah untuk melakukan itu, karena kita ini manusia ini penuh dengan kealfaan kan, apalagi ketika melihat tadi, ketika mata melihat kayaknya nggak ada yang beda gitu, makanya di berbagai negara sampai kebijakannya mengeluarkan tank dan sebagainya karena untuk menunjukkan ada sesuatu yang berbeda nih gitu, bukan dalam artinya bukan maksudnya menimbulkan kecemasan ya, tapi saya coba memahami bahwa oh iya biar masyarakatnya merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah ini memang penting, jadi artinya demonstrasi COVID di jalan-jalan misalnya selalu ada tiba-tiba ada mohon maaf keranda gitu misalnya, nggak apa-apa gitu, itu kreativitas yang membuat orang, masih ada ya COVID, nah itu nggak apa-apa, karena tadi media mereka cenderung menghindari berita-berita yang bikin mereka stres, mereka cenderungnya nonton atau dengerin lagu, itu kenapa? Standar mereka capek, lelah, dan itu wajar, bukan mereka nggak mau nonton berita ya, tapi lihat ada ketakutan dan sebagainya, dan sekarang ada berita jatuh pesawat, oke lah mereka lihat kan, ada apa nih gitu, karena sesuatu yang baru kan, yang berbeda gitu kan. Nah, tapi secara umum mereka menghindari, jadi
demonstrasi fisik yang kelihatan indrawi, mata gitu bisa dilihat itu tetap penting. Baik, Mbak Oke. Devi, jika kita menyatukan frekuensi ya bahwa kita ini sedang dalam posisi yang abnormal dan juga menyeragamkan sikap agar kita bisa menjadikan 3M menjadi sebuah kegiatan yang harus kita terapkan dalam daily life di tengah kebudayaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pasti tidak mudah. Nah, kita akan bahas itu namun usai jeda ya Mbak Devi. Baik, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.